Baik ya, kita masuk ke kanker ya. Kanker itu adalah pembelahan sel yang tidak terkendali, pembelahan secara mitosis ya. Nah, itu adalah kanker. Jadi, kanker itu ada benigna, ada yang jinak, dan ada yang malignan, ada yang ganas ya. Onkologi jadi ilmu yang mempelajari tentang penyakit kaitan dengan kanker. Ada 3 hal penting ciri-ciri dari sel mengalami kanker itu: pembelahannya cepat, pembelahan selnya, kemudian hilangnya sambungan penahan dan penghambatan kontak, tidak adanya metastasis ya pada pembelahan selnya. Kemudian sel juga tidak terdiferensiasi dengan baik sehingga selnya tidak mengalami atau menjalankan fungsinya atau tidak berfungsi dengan baik. Oke, itu selanjutnya virus dan kanker. Jadi material genetik virus pada onkogenik ini akan berintegrasi ya ke dalam DNA sel inang, itu namanya provirus. Jadi material genetik virus yang sudah berintegrasi tadi akan memicu protoonkogen yang tadinya tidak kanker menjadi onkogen, menjadi kanker. Jadi aktivasi onkogen ini diaktifasi oleh virus onkogen, yaitu oleh material genetiknya, bisa DNA, bisa RNA, dari sel normal menjadi sel kanker. Jadi sel yang terbentuk tadi akan meningkatkan pertumbuhan, pembelahan sel yang tidak terkendali tadi, kehilangan kontak inhibisi atau penghambatan, jadi tidak bisa kembali ke normal ya, jadi selnya terus membelah dengan cepat ya. Kemudian juga virus onkogen ini bertanggung jawab pada kasus penyakit kanker manusia ya, sekitar 10%. Jadi virus bisa juga menyebabkan kanker pada manusia oleh oncogenik virus ya. Oke, ini adalah jenis dari virus DNA dan virus RNA yang menyebabkan oncogenik atau yang menyebabkan seseorang terinfeksi virus tersebut dan menjadi kanker. Ada papillomavirus, itu yang menyebabkan kanker serviks ya, ada Epstein-Barr virus yang menyebabkan Burkitt's lymphoma, ada HV8 yang menyebabkan Kaposi sarkoma, ada hepatitis B virus yang menyebabkan kanker hati ya. Selain itu, hepatitis C virus ini dari jenis RNA virus ya, yang tadi Ibu sebutkan dari jenis DNA virus ya. Hepatitis C virus itu merupakan virus yang menyebabkan kanker hati yang dari material genetiknya berupa RNA, dan juga ada virus leukemia ya, pada human cell T-nya ini yang menyebabkan penyakit kanker pada manusia dengan material genetiknya berupa RNA. Nah, bagaimana infeksi virus? Nah, ada 2 periode, periode laten dan persisten. Periode laten itu virus tetap berada dalam sel inang tanpa gejala untuk waktu yang lama. Nah, ini contohnya, misalnya virus-virus laten itu misalnya ketika masuk ya menginfeksi sel inang, dia tidak akan langsung menimbulkan tanda gejala dalam beberapa tahun, often many years. Jadi pada beberapa tahun dia tidak akan menyebabkan tanda dan gejala yang serius sehingga seseorang itu tidak diketahui kan terinfeksi virus atau tidak. Nah, ini biasanya contohnya pada oncogenik virus, jadi virus yang menyebabkan kanker tadi ya. Jadi dia merupakan contoh dari latent infection. Makanya kan orang yang hari ini misalnya terinfeksi oncogen virus bisa 10 tahun baru timbul tanda dan gejalanya. Seperti itu. Tidak seperti kasus SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini. Dia langsung setelah inkubasi misalnya 5 sampai 7 hari langsung ada tanda dan gejalanya gitu. Oke. Kemudian contoh lain juga, semua herpes virus yang menginfeksi manusia itu bisa berada hidup ya di dalam sel inang, akan hidup, dan dia akan dalam periode laten. Tapi ketika seseorang mengalami gangguan sistem imun atau sistem kekebalan tubuh atau imunosupresi, ketika seseorang tadi sistem imunnya berkurang ya, yang atau karena kondisi penyakit tertentu contohnya AIDS ya, maka herpes virus tadi akan aktif dan itu akan menyebabkan lebih fatal lagi, kondisi fatal.
Oke, selain itu juga ada periode persisten ya. Infeksi virus secara persisten itu proses penyakit terjadi dalam waktu yang lama, umumnya berakibat fatal. Nah, ini langsung terjadi penyakit, jadi persisten. Langsung ketika virus menginfeksi, langsung terjadi tanda dan gejala dan penyakit, dan ini bisa terjadi dalam waktu yang lama. Jadi persisten itu bahasa lainnya kronik. Jadi namanya chronic viral infection, infeksi virus yang bersifat kronis yang terjadi secara langsung penyakitnya dan dalam waktu long period, dalam waktu yang lama juga. Dan ini akan berakibat fatal. Misalnya kasusnya encephalitis ya, atau subakut sclerosing panencephalitis. Viral infeksi virus persisten ini berbeda ya dengan virus laten dalam hal infeksinya dan juga dalam hal muncul tanda dan gejalanya tadi. Oke, selanjutnya di sini adalah prion. Prion itu adalah partikel infeksius berprotein kecil. Pada tahun 1982 ditemukan oleh seorang ahli neurologis dari Amerika yang namanya Stanley Prusiner. Stanley Prusiner ini yang menunjukkan bahwa adanya protein infeksi yang menyebabkan penyakit neurologis ya pada saraf itu ditemukan pada domba. Nah, sehingga disebut namanya Scravie ya penyakitnya. Nah, si jaringan otak yang terinfeksi oleh Scravie ini akan bisa direduksi ya oleh enzim namanya protease karena agen infeksiusnya berupa prion tadi, karena prion itu adalah protein partikel ya atau partikel protein yang bersifat infeksius yang mengganggu salah satunya adalah syaraf ya. Nah, Prusiner sendiri menyebutkan prion ini adalah partikel infeksius protein. Oke, jadi penyakit ini bisa diperoleh melalui konsumsi makanan yang tidak higienis, dari transplantasi organ, dan dari alat atau instrumen bedah yang tidak higienis. Jadi instrumen bedah itu kan bisa kita temukan di rumah sakit ya, yang misalnya yang kaitannya dengan bedah atau dokter bedah ya. Nah itu kan ada peralatan bedah itu yang bisa digunakan kembali ya, reusable, ada yang disposable, ada yang sifatnya langsung dibuang gitu kan itu. Makanya kalau yang emang disposable yang langsung dibuang itu ya sudah, jangan digunakan gitu kan. Sama juga dengan di laboratorium mikrobiologi. Kayak misalnya sekarang tuh ada cawan Petri yang sekali pakai. Jadi kalau sudah selesai penggunaannya ya udah dibuang. Tapi kalau cawan Petri yang dari kaca itu kan masih bisa digunakan kembali asal penggunaannya tadi sesuai prosedural. Misalnya sudah dilakukan pembersihan dulu, killing dulu kan, pembersihan dengan sabun dan air mengalir, kemudian semprot alkohol, kemudian juga kita lakukan sterilisasi di autoclave atau oven kan kayak gitu. Jadi harus betul-betul emang menghindari kontaminasi. Jadi kemungkinan mungkin instrumen bedah yang tadi ya terkontaminasi tadi yang bisa menyebabkan kita tertular itu kan penyakit ini yang disebabkan oleh pure protein atau protein murni yang disebut dengan prions tadi. Protein ini yang sifatnya infeksius. Nah, seperti apa sih protein itu bisa menginfeksi kan gitu ya, dapat menjadi infeksius. Protein yang abnormal itu namanya protein PRPSC tadi ya. PRPSC masuk ke dalam sel. Nah, dia akan merubah protein prion normal tadi yang PRPC ya. Nah, PRPC kalau PRPSC tadi protein yang abnormal. Jadi protein yang menyandikan Scravie masuk ke dalam sel akan mengganggu PRPC. Jadi akan mengganggu protein yang normal menjadi protein tidak normal. Jadi PRPC tadi setelah diganggu oleh PRPSC, dia akan berubah menjadi PRPSC, jadi menjadi protein yang tidak normal. Nah,
Perubahan tadi yang normal PRPC menjadi PRPSC tadi menghasilkan PRPSC yang abnormal. Sehingga seseorang akan mengalami penyakit, misalnya salah satunya adalah spongiform encephalitis. Jadi terjadinya pembesaran vakuola pada jaringan sel otak. Jadi seperti ini kalau kita lihat di laboratorium, ini sel otak kita misalnya kita ambil, kita isolasi gitu kan, kemudian kita lihat di sini ada secara patologis terlihat bahwa mengalami spongiform atau perbesaran vakuola pada sel otak. Itu salah satu tandanya bahwa seseorang terkena oleh prion tadi. Nah, ini adalah misalnya domba scurvy ya, domba yang terinfeksi oleh prion. Oke, jadi si PRPC tadi, gen normal tadi termutasi karena dia ditempeli oleh PRPSC atau dipengaruhi ya secara gennya, akhirnya menjadi abnormal atau kontak dengan PRPSC protein abnormal tadi menjadi menimbulkan penyakit namanya spongiform encephalitis. Oke, itu saja hari ini pertemuan dengan Ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di YouTube ini. Komen pertanyaan boleh atau komentar yang lainnya silahkan yang terkait dengan materi. Untuk pertanyaan yang belum terjawab, mohon maaf, nanti akan Ibu jawab satu persatu. Tetap semangat dalam belajar, sukses selalu, dan sehat selalu. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.